Iya, kita lanjutkan diskusi masih bersama dengan Bang Habibur Rahman, Mas Tia Andika dan juga Bang Andreas. Saya langsung ke Anda, Bang. Tadi ada pertanyaan menggantung saya, Bang. PDI Perjuangan tersinggung nggak sih kok nampaknya endorsement Jokowi ke Prabowo ini nampak lebih besar di capture oleh publik? Bukan soal tersinggungan, Maria. Nah, yang saya katakan tadi ini biasa gitu, hasil di dalam di dalam proses kampanye. Apa yang disampaikan oleh Mas Andika tadi itu adalah refleksi dari perjalanan proses campaign ini gitu. Dan di sini kan kita lihat bahwa apa yang ditampilkan ini kan casing daripada produk, casing daripada produk baliho apa, dan semua dinamika ini kemudian akan menunjukkan akan kemudian menampilkan isi asli daripada produk itu gitu. Dan di situ kan akan kelihatan gitu, ke depan nanti akan kelihatan mana yang saya katakan tadi, mana yang produk asli dan mana yang KW gitu kan. Nah di sini kan dinamika ini akan gitu, Bang. mengarah sehingga nanti kemudian di dalam keputusan, pada saat keputusan itu masyarakat akan memutuskan, dan biasanya masyarakat lebih suka yang pasti tentu orang lebih memilih produk yang asli daripada produk KW-an gitu. Aduh. Yang berarti Bang, kalau misalnya yang foto Pak Presiden sama Pak Prabowo original apa KW? Kenapa? Sorry. Foto yang tadi kita bicara soal produk ya gitu. Nah produknya ada dua nih sekarang, Pak Jokowi sama Pak Ganjar, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Nah yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini original atau KW? Nah nanti masyarakat akan menilai itu gitu. Tentu semua pasti mengklaim bahwa dirinya adalah produk asli gitu. Itu pasti gitu. Apa yang disampaikan itu adalah ini kami semua akan mendukung, melanjutkan gitu. Tapi at the end orang akan tahu gitu. Dan disitulah proses bagaimana membuka apa-apa yang ada di dalam produk tersebut gitu. Nah, teman-teman dari Mas Andika, teman-teman surveyor, teman-teman peneliti kan bisa menilai dan memperhatikan proses dinamika yang ada itu gitu. Jadi ini adalah hal yang biasa gitu di dalam kampanye, orang menampilkan casing-casing yang menarik untuk kemudian menarik perhatian publik. Tapi kalau toh di dalam proses kampanye ini juga kita harus melakukan pendidikan politik pada masyarakat untuk menampilkan bahwa bagaimana produk yang tokoh simbol yang kita tampilkan itu adalah representasi original daripada produk yang kita tampilkan atau figur yang kita tampilkan. Kalau biasa saja tapi nampaknya narasinya ketus sekali gitu ya. Yang sebelah tuh KW, Bang Habibur Rahman. Yang original KW, Bang. Kita nggak perlu memperdebatkan KW original, tapi yang lebih penting ide besarnya, narasi besarnya bahwa keberlanjutan itu sesuatu hal yang baik. Kenapa? Kita melanjutkan yang baik, melanjutkan yang gemilang. Itu dulu. Dan bukan hanya Pak Prabowo dan Gerindra misalnya, ada disebut PSI, kata Pak Jokowi ya, ada Nasdem ya, di daerah tertentu yang mencantumkan foto beliau, ya kan? Nah, soal KW atau tidak KW, saya sepakat dengan sahabat saya, Bang Albert ya, Andreas, bahwa masyarakat tuh bisa menilai. Ya, kita kenapa survei Pak Prabowo itu paling tinggi di kalangan milenial dan Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z dan milenial itu tidak melihat sesuatu itu secara formalistik. Betul, si A partainya A misalnya kan ya. Tetapi apakah substansi yang diperjuangkan yang paling relevan dengan yang mana? Jadi yang KW justru Ganjar sama Jokowi. Saya nggak bicara begitu ya kan. Tapi masyarakat kita sudah cerdas, terutama Gen Z dan milenial. Mereka itu pola mindset berpikirnya itu substance over form. Substansi di atas segala formalitas. Bahkan mereka kadang-kadang kalau terlalu diarahkan, terlalu dimanipulasi dengan hal-hal yang formalistik, mereka justru ada timbul semacam penolakan gitu kan ya. Ini sudah mulai kritis sudah sangat kritis ya. Jadi tapi nggak apa-apa.
Ya mau KW mau original, ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Ya kami dengan sahabat kami Pak Andreas, ya dengan partai sahabat kami, Oke. PDI Perjuangan. Kita ini berlomba-lomba dalam hal yang sangat baik untuk melanjutkan yang baik. Oke, Bang Andreas, jadi itu Bang, jadi bukan harus partai dari partai mana untuk partai mana, tidak. Lihatnya adalah substansi. Jadi KW atau orinya bukan dari partainya, Bang. Memang iya, ini kan kita bicara soal di dalam Pilpres itu partai mengusung, mendukung, tapi ya jualan produknya itu adalah pada figur. Jualan produknya itu adalah pada figur. Disitulah makanya masyarakat akan masyarakat itu kan di pasar kan, yang kemudian akan membeli gitu, yang kemudian akan memilih kalau di dalam politik. Masyarakat yang akan menilai gitu. Mana itu tadi yang saya katakan tadi. Bisa jadi juga mereka suka yang KW-KW-an gitu. Tapi kan ada tentu yang memilih yang produk yang asli gitu kan. Disitulah pertimbangan-pertimbangan itu akan muncul dan ya tentu ya misalnya Pak Habibur Rahman itu bicara tentang produk yang dia tampilkan, mereka tampilkan gitu. Kami pun bicara tentang produk yang kami tampilkan gitu. Dan di sini ya masyarakat baik kelompok masyarakat Gen Z, kelompok masyarakat yang lebih senior, nah mereka akan mempunyai preferensi-preferensi di dalam memilih gitu. Tinggal bagaimana kita menampilkan produk kita semaksimal mungkin dengan apa yang benar-benar ya itu tadi. Kalau di kelompoknya Pak Ganjar tentu kami ingin juga menampilkan originalitas daripada figur dari Pak Ganjar itu, dan bahwa tidak perlu diragukan lagi kalau misalnya bahwa Pak Ganjar dengan Pak Jokowi seperti yang tadi Mas Andika sampaikan itu mempunyai relasi keterhubungan yang baik secara formalitas maupun di dalam hubungan substansi. Itu jelas hubungan kerja, hubungan struktural itu mempunyai keterkaitan yang sejak bertahun-tahun disalip Pak Prabowo nih. Hanya kenal beberapa waktu terakhir ini gitu. Oke. Baik ya, kalau jualan produk memang nggak akan ada yang aku kecap aja nomor 2, harus kecap nomor 1 gitu kan. Nah, saya ke Mas Andika, menarik apa yang disampaikan Bang Habib tadi ya soal milenial dan Gen Z. Artinya mohon koreksi kalau saya salah gitu. Tapi kan pemilih sekarang di range usia milenial dan Gen Z. Betul. Gitu. Artinya mereka memang nggak patuh, nggak ngelihat bahwa garisnya adalah partai, substantif, komunal dan lain sebagainya. Sosiologis pemilih milenial atau pemilih muda itu relatif tidak ingin terpaku pada hal-hal yang formalistik, ya. Dia menembus ruang-ruang organisasi. Jadi saya melihat justru status Pak Ganjar sebagai kader PDIP yang juga bersamaan dengan status Pak Jokowi sebagai kader PDIP ini, to some extent ini menjadi hambatan ya bagi Pak Ganjar itu sendiri. Ya sebab tadi dapur permasalahan di tim Pak Ganjar ini sebenarnya relasi Bu Mega dan Pak Jokowi yang belum hangat. Ya, jadi sedekat apapun Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, tetapi publik tadi dikatakan juga oleh Bang Andreas kan bisa mengevaluasi persepsi yang muncul di lapangan bahwa hubungan PDIP dengan Pak Jokowi ini sedang naik turun gitu. Jadi maksud saya hubungan personal Pak Jokowi dan Pak Ganjar sangat baik. Hubungan personal Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga sangat baik gitu ya. Tetapi ini masalah hubungan politiknya sedang tidak baik-baik saja. Nah, inilah yang membuat terkesan PDIP itu atau Pak Ganjar itu ingin menunjukkan bahwasanya saya dekat dengan Pak Jokowi loh. Padahal itu semestinya itu tidak perlu, karena secara formalistik kalau benar tadi original ya Bang Andreas, hal-hal seperti itu sudah tidak perlu dilakukan. Okay. Ya, dan memang situasi hari ini kebetulan nih Mas Bayu, Mbak Maria, situasinya menguntungkan Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu bawahan langsung dari Pak Jokowi sehingga punya panggung yang hampir sering dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan panggung Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Dan itu dimanfaatkan. Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Prabowo dan timnya. Oke, baik. Kalau ngomongin politik tuh nggak ada habisnya kalau gitu. Karena durasi sudah habis, nanti kita lanjutkan di lain hari ya. Terima kasih banyak, ya? Bang Habib. Kita buka lagi Bang Habib. Lagi semangat ya. Lagi nomor 1. Lagi bagus. Bang Habib makasih, Mas Andika makasih. Bang Andreas terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.